Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang intelijensi dan penampilan motorik serta kesiapan aspek fisik. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Ito Ahmad Al-Farizi. Kepada saudara kita dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Inteligensi diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak, kemampuan untuk menangkap materi dalam belajar, dan juga mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dalam situasi baru. Kesemuanya ini saling berkaitan satu sama lain karena keberhasilan. Lanjut. Jenis-jenis inteligensi. Yang pertama yaitu inteligensi kolektif. Ialah bahwa seorang individu memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya dalam kemampuan untuk memahami ide yang kompleks. Kemampuan untuk beradaptasi secara efektif dalam lingkungan serta untuk melakukan penalaran agar mampu menyelesaikan masalah. Lanjut. Baik, untuk Yang kedua yaitu inteligensi psikologis sebagai sebuah kemampuan yang tidak bersifat tunggal akan tetapi suatu gabungan dari beberapa fungsi. Yang ketiga, inteligensi al-researcher. Inteligensi sebagai suatu kemampuan di sebuah sistem untuk mampu bertindak sesuai dengan lingkungan yang tidak pasti. Tindakan yang diambil tersebut sesuai untuk dapat meningkatkan kemampuan guna mencapai suatu kesuksesan, serta kesuksesan merupakan pencapaian yang akan didukung oleh tujuan utama dari suatu sistem. Lanjut moderator. baik, untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Zulfi. Kepada Zulfi dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama, faktor bawaan. Intelijensi seorang memiliki korelasi yang kuat dengan saudara atau orang tua kandungnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Bahwa anak pertama umumnya akan lebih cerdas dibandingkan adik-adiknya. Hal ini karena anak pertama dikelilingi oleh orang-orang dewasa untuk waktu yang cukup lama dibandingkan dengan adiknya. Yang ketiga, stabilitas intelijensi dan IQ. Sedangkan IQ adalah hasil dari sebuah tes kecerdasan tertentu. Stabilitas kecerdasan mengacu pada sebuah konsep umum mengenai keterampilan yang dimiliki oleh individu. Yang keempat, kematangan seseorang. Intelijensi tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan secara teoritis atau dinilai sebatas pengetahuan yang dimiliki anak saja, akan tetapi juga berkaitan dengan emosi seseorang. Lanjut. Penampilan motorik. Sebagai kapasitas dari seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan suatu tampilan yang relatif melekat setelah masa kanak-kanak atau lutan 1988. Kemampuan motorik merupakan proses perantara antara stimulus dan respon. Fleischmann 1967. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Henrico. Kepada Henrico dipersilakan. Peranan inteligensi dalam penampilan motorik. Peranan inteligensi terhadap perkembangan keterampilan fisik motorik peserta didik dalam pendidikan jasmani untuk menyerap konsep-konsep gerakan dalam pembelajaran. Penjas dibutuhkan kemampuan inteligensi yang tinggi dari setiap peserta didik. Seorang peserta didik akan memiliki kemampuan inteligensi yang baik apabila rajin serta aktif dalam berlatih.
Sehingga nantinya kemampuan tersebut akan memberikan kontribusi kepada individu agar mampu mempelajari secara cepat dan cermat kecakapan dasar dan keterampilan motorik. Rayubi 2014 sampai 2019. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses pembelajaran motorik, antara lain faktor individu, lingkungan, peralatan, atau fasilitas dan pengajar. Pengertian kesiapan. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang mana sikap tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu. Prinsip-prinsip kesiapan. Hendriko, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang prinsip-prinsip kesiapan. Yang pertama yaitu semua aspek perkembangan berinteraksi atau saling berpengaruh atau mempengaruhi. Yang kedua, kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman. Yang ketiga, pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. Yang keempat, kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. Lanjut. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu keterampilan fisik dan motorik merupakan hal yang sangat penting dipahami seorang pendidik. Karena generasi muda yang baik itu tidak hanya yang memiliki kemampuan secara kognitif dan efektif saja, namun juga harus memiliki kemampuan psikomotorik. Oleh karena itu, pendidik jasmani merupakan bagian yang penting di dalam proses dalam pendidikan. Karena penjas memiliki peran yang penting dalam proses pengembangan keterampilan fisik dan motorik peserta didik. Baik, sekian hasil diskusi kami. Kalau ada kata-kata yang saya salah, harap diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.